Assalamualaikum Sobat Football United. Alhamdulillah tim nasional Indonesia akhirnya setelah penantian yang panjang 32 tahun ya, mampu meraih kembali medali emas SEA Games. Dari banyak final yang gua saksikan dengan akhir yang bermacam-macam, ada yang kalah adu penalti, ada yang kalah di waktu normal. Indonesia gagal ya kan menjadi raja di cabang sepak bola di SEA Games, di mana merupakan sepak bola ini kan kalau bisa dibilang menjadi cabang olahraga yang paling bergengsi, sangat bergengsi di pagelaran SEA Games. Namun kali ini di Kamboja, alhamdulillah Indra Safri mampu menuntaskan dahaga medali emas ya yang sudah cukup lama dari tahun 91. Indonesia akhirnya bisa kembali meraih medali emas. Kali ini berbeda dengan SEA Games sebelumnya yang pernah digelar Indonesia, atau ya dari beberapa pagelaran terakhir kan memang SEA Games ini cabang olahraganya menggunakan kelompok umur, dan kali ini adalah U22. Tim nasional Indonesia, tim nasional Garuda tampil tanpa pemain naturalisasi. Dan menurut gua memang perjalanannya sangat mulus, terutama kalau dilihat dari penyisian grup. Banyak juga beberapa mungkin yang membandingkan dengan grupnya Thailand, ya kan, atau grupnya Vietnam. Ya, menurut gua Indonesia juga punya tantangan tersendiri loh. Satu grup dengan Kamboja, tuan rumah yang penuh kontroversi di SEA Games kali ini, termasuk juga di sepak bola. Kendati pun mereka gagal ya untuk bisa lolos dari penyisian grup. Menurut gue Indonesia di turnamen kali ini di penyisian grup tentu saja tampil sempurna. Dan di knockout, kalau di review sedikit ketika menghadapi Vietnam, tampil luar biasa ya, bagaimana Vietnam yang merupakan raksasa sepak bola Asia Tenggara, bahkan juga menjadi sebuah tim yang cukup sulit saat ini di beberapa pertandingan terakhir, di berbagai ajang, di berbagai situasi, bahkan ya kan timnas senior, timnas kelompok umur ketika menghadapi Indonesia ini kan memberikan tantangan yang sangat besar. Tapi Indonesia mampu menang walaupun dengan situasi dramatis. Kalau ada yang mengatakan ya Indonesia beruntung, ya maksud gue keberuntungan itu kan juga bagian dari turnamen. Gue bisa melihat atau mengambil contoh ketika Indonesia di SEA Games ya, beberapa SEA Games di final kalah adu penalti, itu kan sesungguhnya juga ketidakberuntungan. Tapi kali ini Indonesia di semifinal lebih beruntung dengan mampu mencetak gol ya di penghujung waktu menurut gue. Dan itu jelas ada keberuntungan iya, tapi dari sisi teknis juga bagaimana pasukan dari Indra Safri ini tampil penuh semangat, determinasi tinggi, konsistensi juga, terutama dalam melakukan pergerakan yang sangat cair ya kan di sepanjang pertandingan yang akhirnya menghantarkan ke final. Nah, bagaimana review pertandingan final tadi secara ringan amatiran gue saksikan ya. Indonesia tadi yang follow Twitter gue sempat nge-tweet bahwasannya Thailand itu di awal-awal babak pertama mereka tampil rapi sebenarnya. Bagaimana mereka ingin memainkan tempo, mereka memainkan bola dari bawah, build up dari bawah ya kan, sementara Indonesia mengandalkan determinasi yang tinggi, pergerakan yang cair dengan selalu bergerak ya kan, dan ini memberikan kesulitan bagi Thailand untuk bisa masuk ke pertahanan dari Indonesia. Sempat di awal-awal ya kan ada beberapa insiden ataupun juga momentum dari Thailand, termasuk juga yang kiper Hernando Ari yang keluar memotong bola ya kan. Tapi menurut gua ya itu debatable apakah kalau menurut gua harusnya kartu kuning sudah cukup untuk Hernando Ari, walaupun ada beberapa yang mengatakan ya itu harusnya mungkin kartu merah dan lain. Gua melihat tidak ya, karena memang masih terlalu jauh. Dan masih ada pemain belakang juga kan dari Indonesia. Dan menurut gua ya Indonesia
gol pertama di turnamen tadi itu sangat penting kalau menurut gue. Bagaimana ya Indonesia bisa mencetak gol duluan melalui tadi dari Ramadan Sananta ya kan, walaupun bolanya deflected. Dewangga menurut gua walaupun tanpa Pratama Arhan, ternyata Dewangga walaupun lemparannya nggak sejauh Pratama Arhan, tapi menurut gua juga bisa memberikan kesulitan. Dan itu merupakan salah satu senjata yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, karena gue juga membaca ada komentar dari pelatih, gue lupa Vietnam atau apa ya, pokoknya bukan pelatih mungkin, pokoknya ada media gitu mengatakan kalau ya Indonesia mengandalkan lemparan dalam. Ya menurut gue ya kenapa tidak, Indonesia punya pemain yang punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut, dan secara rules of the game kan boleh. Dan ya gol kedua menurut gue itu juga kunci yang diciptakan juga oleh Ramadan Sananta. Tadi sempat ada sedikit perdebatan apakah itu bola fair play dan lain-lain, tapi sudah jelas itu bahwasanya itu gol. Dan gua melihat Thailand itu setelah sebenarnya bukan dari gol kedua, bahkan ketika gol pertama tercipta, mereka lalu merespon dengan menaikkan tempo, mereka bermain lebih agresif, tapi yang terjadi justru mereka sering melakukan kesalahan umpan. Mereka bermain karena terburu-buru kesannya ya, mereka kayak panik gitu loh, ketinggalan 1-0. Dan tentu saja ketika 2-0 di babak kedua mereka berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Indonesia, gue tulis di tweet, gue waktu itu nge-tweet, gue bilang ya ini waktunya Indonesia memang bertahan, dan memang itu yang dilakukan ya, dengan lebih banyak mengandalkan serangan balik. Walaupun demikian menurut gue Indonesia juga memiliki beberapa momentum loh dari serangan balik itu tadi, walaupun Thailand terus menggempur. Dan gue melihat Thailand walaupun berusaha untuk mencari gol ya di babak kedua, mereka juga cukup sering melakukan kesalahan, nampak terburu-buru. Dan di sisi lain gue melihat oke, inilah tim nasional kelompok umur gitu ya, bukan yang senior. Terlihat memang pengendalian dalam tanda kutip emosional di atas lapangan itu terlihat berbeda. Dan ya mereka berhasil mengejar ketertinggalan 2-1, dan ya akhirnya mereka menyamakan kedudukan 2-2 melalui, iya, unik juga caranya ya, bagaimana tadi wasit ngeprank ya kan. Gue banyak baca di beberapa media bahasanya adalah ngeprank, karena memang dipikir sudah selesai. Gue tadi juga berpikir itu sudah selesai, di sini ternyata bukan. Dan Indonesia kehilangan fokus ya. Akhirnya Thailand mampu menyamakan kedudukan. Itu pure menurut gue kehilangan fokus sih pemain Indonesia. Dan ada insiden tadi di sana ya, dan ternyata setelah gue baca, beberapa media mengabarkan kalau ternyata tim nasional Thailand tuh mulai duluan. Ketika Indonesia 2-2, mereka selebrasi di depan bench, yang menurut gue nggak penting banget. Dan setelah babak perpanjangan waktu, Thailand melakukan kesalahan ya kan, dan mampu dimanfaatkan oleh pemain Indonesia, oleh ya Fajar Fatur Rahman, dengan mencetak gol bola chip yang menurut gue juga keren itu. Oh sorry, bukan Fajar Fatur Rahman, tapi Irfan Jauhari, dari Irfan Jauhari, sorry ya, salah gue. Irfan Jauhari. Dan gantian nih Indonesia yang ingin selebrasi di depan bench Thailand, dan akhirnya jadi ada brawl ya kan, ada apa namanya, ya apa sih istilahnya tuh, tawuran mungkin gue katakan demikian ya. Dan dari situ gue juga melihat bagaimana tim asuhan Indra Safri ini lebih tenang ya, walaupun oke, sama-sama emosional, tapi bagaimana tidak mengganggu konsentrasi di atas lapangan, tidak separah Thailand sih menurut gue. Thailand betul-betul terlihat mental dan karakternya ini tidak sebagus Indonesia. Dan bagaimana fisik dari pemain timnas tadi juga menurut gue lebih bagus daripada Thailand. Jadi Thailand ini sudah sempurna kekalahannya. Mereka kalah fisik, secara taktikal mereka kalah ya, dan secara mental karakter juga mereka kalah di atas lapangan. Dan setelah 3-2, dan ya Thailand juga mendapatkan kartu merah kan ya, walaupun dari pertikaian tersebut. Lalu setelahnya ada kartu merah lagi, Indonesia membesarkan keunggulan menjadi 4-2. Lalu ada kartu merah lagi dari Thailand, praktis Thailand mendapatkan 3 kartu merah, Indonesia 1 kartu merah. Tadi Komang Teguh ya kan mendapatkan kartu. Dan Indonesia menutup kemenangan pesta tadi melalui Beckham di menit ke 120 menit terakhir 5-2, walaupun sebenarnya Indonesia di perpanjangan babak pertama itu bisa mencetak gol lebih loh.
kalau seandainya kan lebih tenang. Tapi gue juga berpikir ya situasi panas di atas lapangan, juga mungkin situasi fisik yang lelah. Tapi sama-sama lelah, gue melihat fisik Thailand sudah ngedrop bener. Jadi mereka sebenarnya punya momentum ketika mereka mampu menyamakan 2-2, tapi mereka melakukan kesalahan, dan ya itu menurut gua kuncinya adalah di gol ketiga dari tim nasional. Setelah itu ada apa namanya tawuran itu tadi kan, itu memperparah situasi dari Thailand ternyata, yang gua tadinya berpikir mereka raksasa Asia Tenggara. Oke, sama-sama kelompok umur ya, U22, bukan yang tim nasional, tapi gua tadi berpikir dengan status mereka sebagai tim yang lebih diunggulkan karena lebih sering menang, mereka juga punya apa ya, keinginan untuk mendapatkan medali emas di SEA Games, karena di beberapa pegelaran SEA Games terakhir mereka lepas medali emasnya. Tapi ternyata tim asuhan Indra Safri, tim nasional Indonesia, tim Garuda ini yang tampil lebih sempurna di final, sehingga menurut gue sangat layak ya Indonesia ini mendapatkan medali emas. Alhamdulillah akhirnya dahaga selesai. Satu faktor positif yang gue lihat adalah ya ini banyak dihuni oleh pemain muda, artinya tinggal diteruskan ini. Dan meneruskan ini kesannya kayak oke, mereka masih muda, tinggal enggak, banyak sekali tantangannya ya, kesulitannya, cuman jalan ini sudah terbuka, tinggal bagaimana bisa dilanjutkan lagi, dirintis lagi dengan sangat hati-hati, sehingga ini bisa menyalur ya nanti pemain-pemain ini ke tingkat yang lebih atas lagi. Kurang lebih demikian. Sekali lagi alhamdulillah selamat bagi kita semua pendukung tim nasional Indonesia. Pertandingan tadi yang dagdikduk bener ya, menguras emosi betul yang nonton. Tapi happy ending. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bravo Indonesia. Thank you.